Ferry, Mas Ferry, mau kemana? Mau pulang, baru selesai dari pasar. Oh gitu, ya udah kita bareng aja. Aku masih ada kepentingan lain soalnya. Maaf ya, aku nggak bisa bareng. Emang Mas Ferry mau kemana? Aku mau ke Kang Kasiman. Ya. Jadi, Harum pulang aja ya. Biar Mas mau jalan langsung ke rumah Kang Kasiman. Emang nggak boleh kalau aku ikut ke sana? Ya, bukan nggak boleh, Dek. Tapi kan rasanya nggak enak gitu kalau kita itu jalan berduaan. Nanti apa kata orang? Tolong, sudah yuk sampai di sini kamu ngejar-ngejar Mas, ya? Mas, tapi Arumi beneran suka sama Mas Ferry. Iya, kita itu jadi adik kakak aja ya. Gak usah berlebihan ke hubungan seperti itu, oke? Tapi Mas, jangan tapi. Kalau kamu tidak mau menjadi adik Mas, ya udah nggak masalah. Ya udah, aku mau pergi dulu, mau ke rumah Kang Kasiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ferry. Mas. Untung aku bisa menghindar dari Arumi. Dia itu selalu ingin jadi buntut aku ya. Kemana-mana ingin selalu ikut aku. Kemana-mana ingin selalu bersamaku. Kemana-mana aku selalu takut. Tapi dengan kata-kataku tadi, semoga aja dia itu nggak akan ngejar-ngejar aku lagi. Yaudah, aku mau langsung pulang aja. Maaf ya Rum, aku terpaksa bohong kalau aku mau ke rumah Kang Kasiman. Wah, aku pengen banget nih motor kayak gini. Semoga aja aku bisa nabung buat beli motor kayak gini. Jelek-jelek gak apa-apa lah. Yang kira mampu lah. Kata siapa kamu mampu beli motor seperti ini? Motor ini di luaran seharga 8 juta ke atas. Fer, dari pasar. Aku heran, kamu itu tiba-tiba muncul dari mana? Dari atas kayangan. Jelek-jelek dari kayangan. Kurang ajar. Kan emang benar. Kamu itu yang bau. Bau amis. Bau terasi. Bau ikan teri. Segalanya yang ada di pasar induk. Bau semuanya. Contoh seperti aku. Masih pagi, udah baunya itu semerbak. Seperti bau melati. Harum, enak dihirup. Namanya kalau melati itu bukan bau, harum. Makanya baunya itu harum. Kalau kamu itu baunya kecut. Udah tahu kondisi ekonominya seperti itu, masih aja ngeyel. Fer, seharusnya aku kalau ngomong itu gak usah dibelakangin ya. Yang sopan, ada orang ngomong dengerin. Paham? Kenapa kamu pergi-pergi begitu aja tanpa pamit? Gak punya aturan. Dasar gak berpendidikan. Ngomong itu tergantung, bukan digantung. Coba kamu contohin. Kalau kamu digantung di atas pohon, kan meninggoy. Capek aku ngomong sama kamu. Sama. Mau dijelasin juga percuma. Pantas aja peringkat nomor 1 dari belakang. Pendidikan itu tidak menjamin jadi orang sukses. Meskipun kamu itu pintar dulunya waktu sekolah, tapi memang cap garis tanganmu rezeki kamu udah melarat. Ya, aku gak mau ngomong, malu sendiri. Ya, aku memang dulu bodoh, tapi aku pintar mencari uang. Kamu dulunya pintar, tapi kamu itu susah mencari uang. Kan percuma. Kamu pintar waktu sekolah, tapi rezeki kamu itu yang gak pintar-pintar. Kapan rezeki kamu itu datang, Fer? Rezeki dan takdir itu udah ada yang ngatur. Paham? Tapi kalau pendidikan itu menandakan otak kita itu bekerja, berbicara dengan sopan, dan berbicara secara berpendidikan. Gak seperti kamu dari tadi. Aku bangga selalu mengalahkan kamu dan aku berada di depan. Bye. Tapi benar juga ya.
kenapa aku selalu kalah terhadap dia? Padahal aku sudah mempunyai uang. Apa-apa aku selalu beli. Untuk mengatasi Ferry, aku tetap kalah. Aku sudah menang dalam kekayaan aku terhadap dia. Mas Ferry, Mas, kok Mas Ferry berbohong sih sama aku? Bohong apa? Ya katanya Mas Ferry tadi pergi ke rumah temennya, tapi kok ada di sini? Ya, udah, ini kan aku pulang. Ini kan Enggak, pasti Mas Ferry menghindarkan dari aku. iya, aku menghindar. Mas, Arum itu beneran suka sama Mas Ferry. Kalau kita hidup itu tidak boleh memaksakan diri kehendak kita terhadap orang lain. Mas, Aku sudah menganggap diri kamu itu sebagai adik emas sendiri. Mas. Gak lebih. coba deh Mas Ferry sekali lagi buka hati buat aku. Bisa kan Mas? Tidak bisa, Dek. Di hati Mas sudah ada wanita yang sudah mengisinya. Kalau emang ada yang mengisi hati Mas Ferry, kenapa coba nggak dikenalin sama aku? Pasti Mas Ferry bohong kan? Mas nggak bohong. Suatu saat nanti Mas kenalin sama kamu. Tapi untuk sekarang ini itu nggak bisa. Mas mau masuk. Ya udah, kalau Mas Ferry mau nolak aku, lihat aja. Lihat apa? Aku akan melakukan suatu hal yang nggak Mas Ferry duga. Terserah kamu. Mas mau masuk dulu. Nantangin nih, Mas. Nantangin aku. Terserah kamu. Apapun yang mau kamu lakukan, silakan. Aku mau masuk. Ya udah, tolong, tolong, Eh. Ngapain tolong-tolong kamu? tolong. Shh. Diam. Makanya ya udah, kalau gitu aku teriak lagi nih. Tolong. Dasar cewek gila, Tolong. stres. Kamu ngapain minta tolong-tolong? Kalau kedengaran tetangga gimana? Ini cuma untung Adi yang dengar. Kalau tetangga-tetangga yang lain dengar, Pak RT dengar, Pak RW dengar, Iya kan? Mas bisa dibawa nih keliling kampung. Kan kita bisa nikah. Nikah. Kamu mau pernikahan kita, tapi Mas ini tidak mencintai kamu. Kamu akan hidup tersiksa. Aku tidak mau diri kamu itu sakit hati atas perilaku Mas ini. Jadi, lebih baik kamu cari laki-laki lain di luar sana. Banyak laki-laki di luar sana yang akan mencintai kamu sebaik-baik mungkin daripada dengan Mas karena terpaksa. Mas harus bagaimana terhadap kamu, Arum? Kamu bisa sama Adi? Waduh. Dia itu juga ganteng kayak Korea. Apa yang kurang lagi dari Adi? Dia itu mampu mempunyai mata sipit kayak orang Cina, orang Korea. Tapi Mas, cinta kan nggak bisa dipaksakan. Nah, kamu itu tahu, cinta tidak bisa dipaksakan. Tapi kenapa diri kamu itu memaksakan cinta kamu terhadap Mas? Padahal Mas sudah bilang di hati Mas ini sudah ada wanita lain. Mas Ferry jahat. Sampai sini ya Mas, aku tuh nggak mau kenal lagi sama Mas Ferry. Ya sudah, jika itu yang terbaik ya udah.